Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Perkenalkan, nama saya Mary Rahmatullah. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid Bandung. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau memaparkan tentang pengantar ilmu hukum yang bertema penemuan hukum. Apa itu penemuan hukum? Menurut Paul Scholten, penemuan hukum adalah sesuatu yang berbeda dengan hanya melakukan penerapan hukum. Perbedaan itu terjadi karena adanya kekosongan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan, yang mana membutuhkan penemuan baik melalui interpretasi, analogi, atau penghalusan dan pengkonkretan. Yang kedua, menurut Utrecht, penemuan hukum terjadi jika ada suatu perundang-undangan yang belum diatur atau dapat juga terjadi jika ada aturan yang tidak jelas pengaturannya, dan hakim dapat bertindak sesuai inisiatifnya dalam rangka menyelesaikan perkara tersebut. Alasan terjadinya penemuan hukum: yang pertama, kekosongan hukum; yang kedua, kekaburan hukum; yang ketiga, inkonsistensi hukum. Aliran dalam penemuan hukum. Yang pertama, aliran legisme. Aliran ini tidak mengakui hukum di luar undang-undang dan berpandangan bahwa hukum tertulis atau undang-undang merupakan satu-satunya sumber hukum. Selanjutnya, aliran historis. Aliran historis menganggap bahwa undang-undang tidaklah cukup atau tidak lengkap, dan selain undang-undang masih ada sumber hukum lain, yakni kebiasaan. Selanjutnya, aliran Begriftsjurisprudence. Aliran ini menganggap bahwa hukum merupakan suatu sistem tertutup yang mencakup segala-galanya. Selain itu, aliran ini juga menganggap bahwa hukum bukanlah sebagai suatu sarana, melainkan sebagai tujuan. Selanjutnya, aliran Interessent Jurisprudence. Aliran ini berpendapat bahwa undang-undang tidak lengkap dan sumber hukum bukan hanya undang-undang semata. Dalam aliran ini, hakim dan pejabat memiliki kebebasan untuk melakukan penemuan hukum. Yang selanjutnya, aliran sosiologis rescual. Aliran ini menentang aliran Interessent Jurisprudence. Kenapa? Karena tidak setuju jika hakim diberikan kebebasan dalam melakukan penemuan hukum. Namun, aliran ini juga berpandangan bahwa hakim tidak sekedar corong undang-undang yang semata-mata hanya menerapkan undang-undang dalam memberikan putusan, melainkan juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan kenyataan di masyarakat. Yang terakhir, aliran Vrijheidsbewegung. Aliran ini menilai bahwa tidak ada undang-undang yang sempurna dan menentang pendapat akan kesempurnaan undang-undang. Kemudian, aliran ini juga berpendapat bahwa hakim haruslah diberikan kebebasan dalam melakukan penemuan hukum. Berdasarkan pasal 20 AB, hakim harus mengadili berdasarkan undang-undang, dan pasal 22 AB plus pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang mewajibkan hakim untuk tidak menolak mengadili perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak lengkap atau tidak jelas undang-undang yang mengaturnya, melainkan wajib mengadilinya. Jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menyebutkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Artinya, seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum. Rechtsfinding.
adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkret dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Hakim. Menurut Van Apeldoorn menyatakan, seorang hakim dalam tugasnya melakukan pembentukan hukum harus memperhatikan dan teguh-teguh mendasari pada asas menyesuaikan undang-undang dengan fakta konkret dan dapat juga menambah undang-undang apabila perlu. Yang tugasnya, yang pertama, hakim membuat undang-undang. Yang kedua, hakim sebagai penegak hukum, dan keadilan yang juga berfungsi sebagai penemu yang dapat menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang bukan hukum. Yang ketiga, hakim berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan legislatif, yaitu badan pembentuk perundang-undangan. Yang keempat, hakim tidak dapat memberi keputusan yang akan berlaku sebagai peraturan umum. Penafsiran hukum. Penafsiran hukum menurut Suroso adalah peraturan undang-undang ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki serta yang dimaksud oleh pembuat undang-undang. Selanjutnya, menurut Ridwan Halim, penafsiran hukum ialah suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, dan menegakkan, baik dalam arti memperluas maupun membatasi atau mempersempit pengertian hukum yang ada, dalam rangka penggunaannya untuk memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi. Konstruksi hukum dan interpretasi. Konstruksi hukum adalah cara mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum. Interpretasi atau penafsiran hukum adalah cara mencari arti dan makna suatu peraturan perundang-undangan. Metode penafsiran hukum. Adapun menurut pendapat Jazim Hamidi, ada 11 metode dalam penafsiran undang-undang. Ini sebagai berikut. Pertama, interpretasi gramatikal. Yang kedua, interpretasi historis. Yang ketiga, interpretasi sistematis. Yang keempat, interpretasi sosiologis atau teleologis. Yang kelima, interpretasi komparatif. Yang keenam, interpretasi futuristik. Yang selanjutnya, interpretasi restriktif. Yang kesembilan, interpretasi ekstensif. Yang kesepuluh, interpretasi interdisipliner. Dan yang selanjutnya terakhir, interpretasi multidisipliner. Konstruksi hukum adalah cara mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum. Dengan analogi, analogi adalah penerapan sesuatu ketentuan hukum bagi keadaan yang pada dasarnya sama dengan keadaan yang secara eksplisit diatur dalam ketentuan hukum tersebut tadi. Tapi penampilan atau bentuk perwujudannya, bentuk hukum itu lain. Yang selanjutnya, determinasi. Determinasi adalah penghalusan hukum, yaitu dengan tidak menerapkan atau menerapkan hukum secara lain daripada ketentuan hukum tertulis yang ada atau memperlakukan hukum sedemikian rupa secara halus, sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan. Yang selanjutnya, argumentum e contrario. Argumentum e contrario adalah ungkapan pengingkaran terhadap hal yang sebaliknya. Baik, alhamdulillah itu saja mungkin yang bisa saya paparkan. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.